Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, karya dari Dwi Zelo, Mistikus Cinta di Tanah Kalimantan. Pak, alhamdulillah saya sudah sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan. Terima kasih banyak atas kebaikan Pak Doni selama ini. Dan maaf apabila ada salah dan hilaf yang mungkin pernah saya perbuat. Saya izin pamit dari set ya Pak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Tulis Aditya dalam pesan yang dikirimkan pagi ini kepadaku. Sungguh tak habis pikir betapa malang nasib pemuda ini. Dirinya terpaksa harus berhenti bekerja karena suatu hal yang tak masuk akal. Seandainya aku berada di posisi Aditya, mungkin aku juga akan bingung memutuskan mana yang akan aku pilih. Tapi, salah Aditya juga sih, bisa-bisanya dirinya mendua. Sudahlah, sekarang bukan saatnya lagi memikirkan masalah dua nama yang berawalan huruf A itu. Cukup bagiku berkutat dengan makhluk-makhluk tak terlihat itu. Sudah cukup. Aditya, semoga dirinya segera diberikan kesembuhan. Ku geser kursi kerjaku untuk mencari kertas yang tersimpan di laci mejaku. Segera ku ambil lembar pengajuan cuti site yang rencananya akan kuserahkan kepada kepala departemen hari ini. Cuti kali ini kuniatkan untuk memulangkan Dewi ke tanah kelahirannya, Solo. Selain melindungi kehamilan Dewi dari makhluk jadi-jadian bernamaku yang itu, aku juga tak ingin berlama-lama mempertemukan Dewi dengan Anita secara terus-menerus. Wanita cantik itu, selalu saja membuatku merinding. Cuti site pun telah tiba. Berbekal surat dokter yang menyatakan bahwa Dewi sehat untuk melakukan penerbangan, kami pun akhirnya bergegas meninggalkan tanah Borneo. Uraian air mata pun menghiasi dua wajah wanita yang tengah melakukan salam perpisahan itu. Ya, Anita datang pagi-pagi sekali ke rumah kami untuk melepas kepergian istriku menuju ke tanah Jawa. Sepertinya kedekatan keduanya sudah seperti kakak beradik. Lagi-lagi bulu kuduku berdiri melihat sosok wanita itu. Perjalanan lumayan panjang pun kami lalui. Dari set tempatku bekerja, kami harus menempuh perjalanan darat sekitar 3-4 jam menuju ke tempat penyeberangan. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan laut untuk sampai di Balikpapan, tempat di mana Bandara Sepinggan berada. Tak lupa, Dewi melakukan ritual yang disarankan oleh Anita. Salah satunya yaitu menjatuhkan telur mentah ayam kampung ke dalam laut, yang tak ku mengerti apa maksud dan tujuannya itu. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu setelah aku melakukan cuti site untuk memulangkan Dewi ke Solo. Syukurlah semuanya berjalan dengan lancar. Kini usia kandungannya pun sudah hampir menginjak 6 bulan. Lega rasanya sudah melaksanakan tujuan utamaku itu. Namun tak kupungkiri, aku benar-benar jenuh hidup sendirian tanpa seorang istri. Selama Dewi berada di kampung halaman, aku memutuskan untuk tinggal di mes. Tak sanggup rasanya jika aku harus melakukan pekerjaan rumah seusai pulang bekerja dan sudah pasti akan menyita waktu dan tenagaku. Kulirik jam dinding yang terpampang di depanku. Ternyata sudah jam 11 malam. Sudah selarut ini. Entah kenapa aku belum juga mengantuk. Sedangkan besok adalah hari liburku. Sayang sekali jika tak bergadang. Ingin menelpon Dewi tapi pasti dirinya sudah tertidur lelap. Haruskah malam ini kulampiaskan untuk menghibur Jokoku yang udah lama tak pernah dibelai ini? Joko, oh Joko, sudah sekian lama dirinya harus memendam hasrat demi menjaga kehamilan istriku itu. Ku ambil ponsel dari atas meja, bermaksud untuk memberikan kucuran hiburan kepada hasrat lelaki yang sudah kutahan sekian lama.
Saat hendak mengetik website kesukaan pria dewasa itu, tiba-tiba layar ponselku dipenuhi oleh notifikasi chat dari grup rekan kuliahku di Jakarta dulu. Bro, udah denger belum? Kalau si Cindy barusan cerai sama lakinya. Cindy jurusan elektro bukan? Yang dulu mantan si Doni. Cek ombak, Doni mana Doni? Doni. Yo cewek bening di antara batang-batang jurusan teknik. Haha, sekarang tambah Yahud bodinya bro. Sontak aku pun terkejut dengan isi grup chat yang mendadak ramai membicarakan Cindy itu. Cindy? Bagaimana kabar mantan kekasihku itu? Benarkah ia telah bercerai dengan suaminya? Masihkah ia tinggal di Jakarta? Sekian lama tak mendengar kabar Cindy, membuat jantungku mendadak berdegup kencang. Apalagi saat beberapa rekanku mengirimkan foto-foto Cindy yang nampak begitu menggoda itu. Seketika aku teringat kata-kata Aditya mengenai godaan seseorang yang tengah menjalani hubungan jarak jauh itu. Mungkinkah kini aku tengah mengalami perasaan hampa seperti Aditya dulu? Tak mungkin. Aku adalah suami yang setia. Tergoda dengan wanita lain adalah suatu hal yang lemah. Tring, sebuah notifikasi tiba-tiba berbunyi kembali pada layar ponselku. Apa kabar Mas Doni? Masih ingat aku? Tulis sebuah nomor tanpa nama. Rasa penasaran pun menggelayut manja di dalam sanubari. Siapakah gerangan pengirim pesan ini? Tak perlu berlama-lama. Segera kuklik foto profil si pengirim pesan itu. Dan ternyata dialah wanita yang tengah terlintas di pikiranku saat ini. Lekuk tubuhnya yang bisa dibilang bak gitar Spanyol itu begitu jelas tercetak dari pakaian ketat yang ia gunakan dalam fotonya itu. Astagfirullah, sungguh menggoda iman, terutama bagi lelaki yang lama tak dibelai sepertiku. Cindy, sungguh tak tepat rasanya dirinya hadir di saat rasa hampa tengah menyerang kekosongan hatiku. Haruskah ku balas pesannya itu? Ataukah ku abaikan untuk menjaga perasaan istriku? Tapi sepertinya tak apa membalas sedikit pesannya itu. Toh Cindy tak ada di sini. Lagian beda ceritanya dengan Aditya dan Anita yang sama-sama berdekatan. Wajar saja perselingkuhan itu terjadi. Ditambah lagi, aku sudah beristri dan sebentar lagi akan memiliki buah hati. Rasanya aneh jika sampai tergoda hanya dengan tulisan pesan. Alhamdulillah baik, ini dengan siapa ya? Balasku pura-pura tak mengenalnya. Dalam sekejap Cindy tiba-tiba mengirimkan foto selfie dengan wajah bak bidadarinya itu kepadaku. Tak tanggung-tanggung, pakaian yang ia kenakan adalah pakaian tidur. Yang kurang ajarnya membuat pintu pertahananku hampir saja runtuh. Astagfirullah. Cindy mas, segitu lamanya ya sampai lupa sama aku. Hehehe. Mas masih di Kalimantan? Ketiknya dengan bahasa yang tak kaku sama sekali. Dalam sekejap memandangi foto yang ia kirimkan itu, dadaku pun mulai menabuh genderangnya. Hal itu sungguh membuat mata dan respon jiwa lelakiku hampir saja hilaf. Tak ada pilihan lain selain menghapus fotonya itu dari dalam galeri ponselku. Percakapan santai pun terus berlanjut hingga akhirnya kami saling bertukar cerita mengenai pernikahan kami masing-masing, termasuk dirinya yang belum lama ini bercerai, dan cerita diriku yang sedang tak bersama istriku karena keselamatan kandungannya. Entahlah, percakapan lewat tulisan itu begitu mengasyikkan hingga membuat waktu malamku tampak begitu singkat. Aku dan Cindy saling berbalasan chat hingga waktu sepertiga malam. Meskipun tak kutampik, ada perasaan yang begitu membuncah ini. Aku berusaha mengontrol tulisan-tulisan percakapanku kepadanya. Aku tetap berusaha memposisikan diri sebagai suami dari orang lain. Doni, bertahanlah. Meskipun Joko sedang butuh asupan, tetaplah bersikap sebagai lelaki sejati. Kamu adalah suami yang setia. Batinku yang berusaha menguatkan diri. Sementara itu di waktu yang lain, lelaki sejati? Sepertinya itu semua adalah bullshit. Cindy, mantan kekasihku ini begitu kuat daya tariknya hingga membuatku tak bisa berhenti berbalasan pesan dengannya, sekalipun saat aku tengah sibuk dalam situasi kerja. Ku seruput kopi yang mengepul di atas meja kerjaku.
Mataku fokus pada layar komputer untuk memeriksa beberapa email penting sebelum aku melancong ke lapangan. Seketika sebuah email dari admin head office pun muncul di dalam layar komputerku. Ternyata email itu berisi tentang rencana training di Jakarta bagi seluruh supervisor cabang dan site di perusahaan tempatku bekerja. Membaca email itu membuat degup jantungku semakin melaju. Haruskah aku beritahu Cindy soal rencana trainingku ke Jakarta ini? Lalu, apa yang kulakukan jika sampai kita bertemu? Salahkah jika aku menemuinya? Kenapa perasaanku menjadi tak menentu seperti ini? Pak Doni. Seseorang menepuk bahuku. Pak Ardi, ngagetin orang aja. Suruhku gantian menepuk lengannya. Pak Doni, dipanggil dari tadi. Kak dadanya utin bang. Pian ditunggui mekanik di depan nah. Jar buahnya, hendak ke lapangan sekarang. Papar Ardi, scheduler service yang kebetulan mejanya berada di belakangku itu. Walah, oke, makasih lah Adi ngai. Ujarku berusaha meniru logat bicaranya itu. Gitu ya, salah ya, mohon maaf ya teman-teman. Aku pun segera bergegas untuk menuju ke lapangan. Dengan perasaan aneh antara senang dan tak sabar menanti hari trainingku ke Jakarta itu. Mungkinkah aku sudah tergoda oleh Cindy? Di sisi lain, malam sudah semakin larut. Aku pun merebahkan tubuhku di atas kasur, seraya membalas pesan istriku yang menanyai kabar dan kegiatanku hari ini. Memberi kabar kepada istriku rasanya hanya sebuah formalitas bagiku. Tak kupungkiri bahwa tak ada sesuatu hal yang spesial ketika berkomunikasi dengannya. Semuanya begitu hambar. Lain halnya ketika aku sedang berkomunikasi dengan Cindy. Benih-benih rasa bahagia itu begitu terasa sampai ke hati. Tak sabar rasanya melihat kata demi kata yang ia lontarkan dalam pesannya itu. Percakapan kami terasa begitu mengalir dan bervariasi. Salahkah jika aku merasa begini? Dek, alamatmu di Jakarta itu di mana? Tanyaku kepada janda molek yang belum memiliki anak itu. Kenapa emangnya mas? Mau ngirimin aku oleh-oleh dari Kalimantan ya? Mau dong, sekalian Mas Doni juga dipaketin ke sini ya. Hihihi. Godanya hingga membuatku senyum-senyum sendiri. Udah toh, kasih tahu aja. Siapa tahu nanti tiba-tiba Mas muncul di depan pintu kan? Gimana? Balasku memancing rasa penasarannya. Cindy pun mengirim foto selfie-nya dengan pose bibir manyun itu. Sungguh membuat sesuatu di bawah perutku mulai berontak dari tempatnya. Cindy benar-benar meluluh lantakan dinding kesetiaanku selama ini. Astagfirullah. Mas, minggu depan ada training ke Jakarta. Mau ketemuan sama Mas, tulisku kepada Cindy. Di sisi lain aku pun mengetik balasan pesan kepada istriku. Dek, Mas minggu depan ada training ke Jakarta selama seminggu. Tapi Mas tidak bisa mampir ke Solo dek. Soalnya Senin Mas harus masuk kerja lagi. Maaf ya dek, tulisku kepadanya. Dewi istriku, sungguh aku berjanji, sekali ini saja aku berbuat begini. Batinku merasa bersalah, namun tak bisa menahan hasrat yang mendalam kepada Cindy, mantan kekasih yang selalu meracuni pikiranku saat ini. Sementara itu di sisi lain, rentetan atap rumah nampak berjajar rapi dalam pandangan kedua mataku. Kendaraan-kendaraan yang melaju kini nampak seperti mainan remote control yang menghiasi. Pemandangan kaca lantai atas hotel yang sudah ku booking jauh-jauh hari sebelum menjalani training itu. Sudah 4 hari yang lalu, aku telah sampai di kota yang menyuguhkan banyak kenangan padaku ini. Kota padat yang sudah sekian tahun ku tempati demi menuntut ilmu meraih gelar sarjana itu. Kupandangi sekali lagi benda padat tembus pandang itu, seraya mengingat kembali masa-masa indah bersama Cindy lalu. Dek, Mas udah pindah di hotel dekat kampus kita dulu. Adek pulang kerja jam berapa? Tanyaku lewat pesan kepada Cindy yang memang bekerja sebagai karyawan bank swasta itu. Loh, trainingnya udah selesai ya mas? Mas di hotel mana? Nanti sore adek ke situ. Gak sabar pengen cerita-cerita sama mas. Balasnya beberapa menit kemudian, disertai emotikon kiss yang membuat dadaku semakin bergemuruh. Udah selesai kemarin kok dek. Makanya mas pindah hotel di Jakarta Timur. Yakin adik yang mau nyamperin mas? Gak takut kalau mas apa-apa ini? Pancingku sedikit nakal seraya mengirimkan lokasi tempat di mana hotel yang kusinggahi itu berada. Gimana ya?
Kayaknya Dek bakalan balas lebih heboh kalau Mas ngapa-ngapain aku. Tulisnya diiringi emotikon lucu dengan juluran lidah itu. Seketika dadaku semakin memanas. Benih-benih ketegangan mulai menghiasi isi kepalaku. Ah Cindy, baru membaca pesanmu aja udah membuatku memikirkan yang tidak-tidak. Sungguh menjalin komunikasi kembali dengannya membuatku lupa akan statusku yang sudah menjadi lelaki orang itu. Kehausan hasratku benar-benar sudah mengalahkan akal sehatku. Ya Allah, lindungilah Pak Doni ya Allah. Di sisi lain, suara ketukan pintu diiringi panggilan khas dari wanita yang sudah ku nanti-nantikan sedari tadi. Kini menggema di ujung kamarku. Aku pun segera beranjak, menghadapkan wajahku ke cermin, membenarkan rambut, lalu membubuhi badanku dengan semprotan minyak wangi, agar semakin menyukseskan pertemuan pertamaku dengan Cindy itu. Tak ingin membuang waktu, segera ku buka pintu untuk secepatnya menatap wajah Ayu yang sebelumnya hanya bisa kunikmati lewat layar semu saja. Mas, panggilnya membuatku semakin terpana oleh kecantikannya. Cindy bahkan jauh lebih menarik dilihat langsung dibandingkan di foto atau video. Rambut pirangnya yang dibuat ikal di bawahnya, setelan baju lengan pendek dengan rok di atas lutut, sangat serasi dengan kulit putih mulusnya itu. Sungguh pemandangan surgawi yang mampu menyenangkan indera penglihatanku. Cindy, gumamku yang tak ingin sekalipun berkedip memandanginya. Kaget ya Mas, hehe, aku boleh masuk? Ujarnya agak sedikit canggung seraya menorehkan senyum manisnya itu. Boleh Dek, sini masuk aja, kataku yang tiba-tiba menjadi panas dingin karena satu ruangan dengan janda seksi ini. Makasih Mas, paparnya seraya melewatiku dan duduk di sisi ranjang. Semerbak aroma parfumnya yang lembut membuatku semakin cenat-cenut tak karuan. Aku pun ikut-ikutan duduk di kursi hotel yang kutarik agak jauh di depannya. Gimana kabarmu Dek? Tanyaku gugup dan canggung berusaha membuka obrolan dengannya. Ya beginilah Mas, mau bilang baik tapi... Cindy memotong ucapannya seraya meletakkan tas lempangnya ke atas ranjang. Ia tampak menghela nafas panjang. Iya, aku paham perasaanmu Dek. Iya, mau minum apa? Nanti Mas pesankan. Aku pun meraih gagang telepon berniat memesankan makanan dan minuman kepada pihak restoran hotel. Namun Cindy menggelengkan kepalanya. Aku cuman butuh tempat bersandar Mas. Mata Cindy mulai berkaca-kaca dan kemudian tumpah satu demi satu. Melihatnya menangis membuatku segera beranjak untuk duduk di sampingnya. Sabar ya Dek, ujarku lirih seraya menepuk perlahan pundak rampingnya itu. Aku menyesal Mas. Kenapa kita nggak ditakdirkan menikah ya Mas? Keluhnya dengan mata berair yang memandangi kedua mataku dengan tajam itu. Aku hanya bisa menelan ludah, tak berani bersuara. Ya, dulu alasan utama kami putus adalah karena jarak yang membuat kami menjadi sulit bertatap muka. Aku yang saat itu ditempatkan di Kalimantan setelah diterima bekerja dan lulus training, membuat Cindy ragu untuk terus menjalin hubungan jarak jauh itu. Hingga akhirnya kami harus rela menempuh jalan masing-masing. Setelah itu, siapa sangka jika wanita secantik Cindy harus bercerai dengan suaminya karena kasus perselingkuhan. Benar-benar suami tak tahu diuntung. Memiliki istri dengan wajah dan badan seindah ini masih saja liar dengan wanita lain di luar sana. Mas, aku masih sayang kamu, ungkapnya tiba-tiba yang semakin membuatku tak berdaya. Cindy pun merengkuh tubuhku dengan eratnya tanpa aba-aba. Pikiran kotorku pun semakin menjurus dalam saraf-saraf otakku. Mas, hibur aku, pintanya dengan wajah memelas dan menggemaskan hingga membuat pikiran jernihku semakin tak waras. Pertahananku akhirnya retak. Aku sudah tak bisa menahan hasrat lelaki yang sudah kutahan selama berbulan-bulan itu. Apalagi wanita yang selama ini hanya bisa hadir di mimpiku, kini sudah benar-benar nyata ada di hadapan, di depan mataku. Astagfirullah, kami pun berdua memulai dosa dengan saling melontarkan hasrat satu sama lainnya. Getar-getar asmara yang menggelora dalam sekejap mampu meluapkan status kami berdua. Tapi tiba-tiba ada suatu hal yang menggangguku saat Cindy mulai melepas satu persatu kancing pakaiannya. Dek, sebentar ya, Mas ke kamar mandi dulu. Potongku yang semakin merasa aneh dengan diriku sendiri. Dengan cepat aku pun segera masuk ke kamar mandi untuk memeriksa sesuatu. Mas, aku masuk ya.
panggil Cindy tak lama kemudian seraya membuka pintu kamar mandi yang berbahan kaca transparan itu. Mataku terbelalak melihat dirinya yang sudah tak mengenakan sehelai benang pun. Benar-benar tubuh yang sangat menggoda iman hingga membuatku semakin tak sabar untuk menerkamnya. Tapi, kenapa jadi begini? Ada apa sebenarnya yang terjadi denganku? Mas, desis manja Cindy semakin membuatku kelimpungan. Lantas ia pun semakin mendekatkan badannya di atas pangkuanku yang tengah duduk di atas toilet itu. Sebuah posisi yang membuat nalar lelakiku semakin beringas. Akan tetapi, sesuatu yang mengganjal itu tak bisa aku tepis begitu saja. Aku benar-benar heran dengan kondisiku yang tak normal ini. Ada apa denganku? Kenapa aku bisa begini? Aku pun berusaha sekuat tenaga untuk menormalkan pusakaku yang entah kenapa tiba-tiba tak berfungsi. Meskipun ada sosok bidadari tak berbusana yang tengah menggeliat manja di hadapanku. Keringatku semakin bercucuran. Bukan karena hasratku yang membara sebagai lelaki normal lainnya, akan tetapi karena aku kebingungan menghentikan situasi ini. Nalarku begitu menginginkan kemolekan tubuh Cindy, akan tetapi tubuhku tak mampu melakukan itu semua. Sial, haruskah aku lewatkan surga dunia ini? Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari ponselku. Sungguh momen yang begitu tepat di saat kegalauan tengah melanda pikiranku. Selamat. Dek, maaf, Mas angkat telepon dulu ya, ujarku ragu-ragu dan tak enak hati kepada wanita yang hasratnya sedang berada di atas awan itu. Raut wajah Cindy sontak berubah menjadi murung. Dirinya yang semula berusaha menggodaku dengan sentuhan-sentuhan lembutnya, seketika menutup tubuhnya dengan handuk hotel. Lantas ia pun beringsut keluar dari kamar mandi dengan penuh rasa kecewa. Aku pun segera keluar dari toilet untuk mengambil ponselku yang sedari tadi berdering di atas meja. Saat itu, kulirik Cindy yang sudah hampir kembali berpakaian lengkap. Pasti Cindy merasa sangat kecewa dan malu gara-gara aku. Sial, ada apa denganmu Jokoku? Jangan-jangan aku sedang sakit? Memikirkan keadaan pusakaku membuatku tak menyadari bahwa yang menelponku adalah Dewi, istriku. Halo Mas, panggil Dewi di ujung telepon. Dek, gimana? Tanyaku dengan pikiran yang masih mengawang tak karuan itu. Mas sudah selesai kah trainingnya? Adek barusan cek kandungan Mas, terus jenis kelaminnya udah kelihatan. Adek seneng banget, paparnya dengan intonasi penuh kegembiraan itu. Pikiranku semakin tak menentu. Mendengar telepon dari Dewi yang membicarakan kandungannya membuatku semakin tak enak hati dengan Cindy yang menatapku dengan wajah kesalnya. Dek, Mas masih ada diskusi. Nanti Mas telepon lagi ya. Kututup dengan terpaksa telepon dari istriku itu dengan maksud meminta maaf kepada Cindy yang tengah kecewa dengan penolakan tidak langsungku itu. Kudekatkan tubuhku perlahan di sisi Cindy yang masih acuh padaku. Sungguh situasi yang canggung. Harus dari mana kujelaskan perkara ini kepadanya? Dek, Mas minta maaf, rayuku sembari meraih tangannya yang seketika ia tepis itu. Sudahlah Mas, mungkin aku aja yang kangen sama Mas. Aku mau pulang, pungkasnya seraya meraih tas selembangnya itu. Dek Cindy, bukan begitu. Maksud Mas juga mau tapi kuraih tangannya yang hendak menuju pintu keluar. Lantas ia pun berbalik menunjukkan wajahnya ke arahku. Mas minta maaf ya Dek, Mas juga kangen Dek Cindy. Mendengar jurus rayuanku, janda seksi itu pun terlihat menunjukkan wajah luluhnya. Lalu ia pun menyunggingkan senyumnya kepadaku hingga membuatku lagi-lagi terpedaya oleh pesonanya. Bibir sang janda kembang itu pun semakin mendekat ke wajahku hingga tak terasa. Aku pun memejamkan mata bersiap untuk menerima luapan emosi dan asmaranya kepadaku. Dan saat bibirnya berhasil mendarat ke arahku, aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Bau itu seketika membuat rongga hidungku tercekat. Bau busuk itu membuat kerongkonganku ingin memuntahkan segala isi di dalam perutku. Aku sudah tak tahan lagi. Segera aku buka mataku untuk memundurkan diri seraya menutup hidungku rapat-rapat. Mas Doni,
Seru suara wanita di dekatku itu. Semakin wanita itu mendekat, bau busuk itu semakin kentara dalam radar penciumanku. Aku semakin mundur menjauhi tubuh Cindy. Perasaan tak enak pun kembali merenggut isi pikiranku. Kenapa? Kenapa? Siapa kamu? Gumamku semakin gusar tatkala melihat sesuatu yang mengerikan di depan mataku. Di mana Cindy? Kamu siapa? Makhluk berkulit keriput dengan luka koreng mengerikan yang tak tahu dari mana asalnya semakin mendekat ke arahku. Rambut semraut dengan uban di sepanjang kulit kepalanya itu semakin menambah kengerian wujudnya. Entah bagaimana bisa makhluk mengerikan itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Tubuhku seketika membatu. Tangan dan kakiku bahkan tak bisa kugerakkan sama sekali. Rasanya seperti ada ratusan ikatan tali tambang yang memblokade otot-otot gerakku. Aku berusaha berteriak sekuat tenaga, namun usahaku hanyalah sia-sia. Bibirku berusaha berucap, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa mengeluarkan gumaman paksa tanpa kata, layaknya seorang tuna wicara. Peluhku semakin bercucuran tatkala sosok mengerikan itu menyeringai di hadapanku. Wajahnya menyiratkan rasa marah yang mendalam kepadaku. Sebenarnya, keanehan apa lagi ini? Jangan-jangan aku sedang diganggui hantu seperti Aditya? Tidak, ini pasti salah. Ini pasti hanyalah mimpi ketindihan yang membuatku berhalusinasi melihat hantu. Aku pasti bermimpi. Aku terus berusaha menggerakkan badanku dengan sekuat tenaga dan meyakinkan diriku bahwa aku sedang berada di alam mimpi. Namun lagi-lagi, aku harus pasrah di hadapan wujud mengerikan itu. Tenagaku kini sudah terkuras habis. Sial, kenapa mimpi buruk ini tidak segera berhenti? Hanyalah makhluk sialan. Kamu memang serakah. Hardiknya dengan tangan yang tiba-tiba mencengkeram paha kiriku yang sedang tak berdaya ini. Keluhku yang tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Imanmu lemah, dasar lelaki tak bisa dipercaya. Dengusnya lantang hingga memperlihatkan gigi-gigi taringnya. Setan kuendeng, sialan, siapapun itu, tolong selamatkan aku. Resahku yang hanya bisa berteriak di dalam batin ini. Makhluk itu semakin erat mencengkeram kedua kakiku. Mulutnya yang semula tampak normal seperti manusia tua itu seketika berubah menjadi lebar layaknya mulut buaya. Gigi-gigi tajamnya itu membuatku semakin panik dan ketakutan. Akan kumusnahkan pusakamu, lelaki pengkhianat. Berangnya yang hendak menghunuskan serangan bengisnya pada pusaka paling berhargaku ini. Tidak, jangan Jokoku, tolong. Teriakku yang begitu berat mengeluarkan suara dari pita suaraku. Di sisi lain, sebuah seruan azan sayup-sayup terdengar di telingaku. Kubuka mataku perlahan dan kulihat lampu hotel yang tampak benderang itu. Mungkinkah aku selamat dari tikaman makhluk itu? Aku pun berusaha membangkitkan badanku yang terkapar di atas lantai dingin tanpa alas ini. Rasanya sungguh berat. Sontak aku pun teringat sesuatu yang harus segera kupastikan. Joko, apakah kamu baik-baik saja? Gusti, semoga dia masih selamat. Kubuka perlahan celana kolorku yang basah karena keringat itu. Kuintip perlahan dengan hati sangat gelisah. Joko, alhamdulillah kamu masih ada, nak. Kuhela nafas pendek dengan kuat itu. Syukurlah benda pusaka paling berhargaku ini tak jadi ditikam oleh makhluk mengerikan dalam mimpiku itu. Ya pasti tak mungkin jika kejadian tadi benar-benar nyata. Lalu Cindy? Bukankah tadi aku sedang bersama Cindy? Mungkinkah itu juga mimpi? Ku cari segera ponsel milikku yang berada di atas meja. Nampak sebuah pesan dari Cindy yang belum terbaca itu. Mas, kita akhiri saja hubungan ini. Kamu benar-benar gak waras, Mas. Bisa-bisanya kamu teriakin aku dan bilang kalau aku nenek-nenek. Cih, kamu kesurupan tadi. Udahlah, jangan hubungi aku lagi. Tulisnya yang membuatku terkejut bukan main. Dan seketika bulu kuduk di sekujur badanku berdiri. Tremor tubuhku semakin tak terkendali. Jadi, semua yang terjadi tadi, tanda tanya besar semakin mengerumuni pikiranku. Jangan-jangan aku diganggu karena ketularan Aditya?
Ini benar-benar gila. Dan cuplikan peristiwa mengerikan itu terus saja terngiang di otakku. Aku benar-benar sudah kualat karena hampir saja mengkhianati Dewi. Rasa sesal dan bersalah membuatku semakin berdosa. Maafkan aku Dek Dewi. Di sisi lain, lantunan sholawat puji-pujian kepada Sang Rasul tengah berkumandang dari pengeras suara masjid yang tak jauh dari rumah yang kutinggali di tanah Borneo ini. Sebuah seruan yang membuat suasana sore hari menjadi semakin hidup. Setelah bertaut dengan dosa lama yang tak bisa kulupai itu, akhirnya aku kembali menjadi jati diriku sebagai seorang suami yang kini sudah menjadi ayah dari anak perempuan pertamaku itu. Sejak kejadian itu, aku sama sekali tak berani berbuat macam-macam, terutama ketika berhadapan dengan perempuan lain kecuali istriku. Aku benar-benar kapok. Lebih baik menahan paksaan si Joko meskipun lama tak dibelai, dibandingkan berhadapan dengan makhluk yang mengancam keselamatan Jokoku. Sudahlah. Memikirkan kejadian itu membuat kesehatan mentalku menjadi semakin buruk. Dek, baju-baju dalam koper Mas taruh dalam lemari ya, ujarku kepada istriku yang tengah menyusui anakku itu. Tak ada sahutan dari Dewi. Sepertinya ia ikutan tertidur saat menyusui si kecil. Ia pasti sangat kelelahan karena perjalanan jauh dari Solo menuju Kalimantan Timur untuk kembali berkumpul bersamaku di tanah rantau. Kuukir senyum bahagia melihat dua permata hati yang akhirnya bisa kembali mewarnai hari-hari sepiku. Aku pun beringsut untuk mengambil koper dan dus yang kami bawa dari kampung halaman selepas cuti saidku. Lantas kubuka satu persatu untuk segera merapikan isinya pada tempatnya masing-masing. Tiba-tiba aku menemukan sebuah bungkusan hitam di antara baju-baju yang dibawa Dewi dalam kopernya itu. Rasa penasaran pun kian menggelitik. Segera aku buka bungkusan hitam itu dengan hati-hati. Ternyata hanya sebuah toples biasa. Tapi kenapa isinya loh? Ini kan celana dalamku. Kenapa Dewi meletakkan celana dalamku ke dalam toples ini? Bukankah ini aneh? Mas, panggil Dewi yang cukup mengagetkanku. Oh, udah bangun Dek. Siva tidur kah? Tanyaku berbahasa basi sebelum menanyakan perihal toples isi celana dalamku ini. Iya mas, kekenyangan mimiknya. Lagi beres-beres toh mas, sini adek bantuin, ujarnya sembari membantuku membereskan isi koper. Dek, ini loh, kenapa celana mas ada di dalam di sini dek? Selidikku dengan rasa penasaran setengah mati. Mendengar pertanyaanku, Dewi pun tampak menahan tawanya. Itu wejangan dari mamanya Anita mas. Potongnya yang tak tahan ingin melampiaskan tertawanya itu. Jadi sebelum adik pulang ke Solo itu, Acil sama Anita mampir ke rumah. Pas mas masih kerja. Katanya sih mereka habis pulang dari nengokin kaiknya Anita yang tinggal di Babulu. Ya kesini ngobrol-ngobrol biasalah mas. Terus mamanya Anita ngasih wejangan itu ke adik. Imbuhnya sembari menunjuk toples yang masih tergenggam di tanganku. Maksudnya wejangan apaan sih dek? Mas gak ngerti. Ucapku masih tak memahami maksud pembicaraan Dewi. Katanya itu bisa buat ngunci punyanya mas ini loh. Biar mas ndak aneh-aneh selagi kita jauh-jauhan gitu. Lontarnya tertawa terbahak-bahak seraya menunjuk harta pusakaku. Seketika mulutku diam membisu. Ternyata kejadian aneh yang masih kututup rapat-rapat kepada Dewi itu disebabkan oleh toples ini. Toples yang ternyata bersumber lagi-lagi dari keluarga Anita. Adik sih ya manut-manut aja mas, karena menghargai nasihat orang yang lebih tua. Jadi ya adik lakuin aja. Padahal mana mungkin juga mas mau aneh-aneh di luar sana kan. Adik percaya sama mas, papar Dewi dengan polosnya. Kata-kata lembut Dewi begitu tajam menghunus batinku. Aku makin merasa bersalah kepadanya yang begitu mempercayai kesetiaanku. Maafkan aku dek. Ku peluk raga istriku yang kini menggemuk pasca melahirkan anak pertamanya itu.
Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar berdosa telah menodai kepercayaannya. Anita, oh Anita, kali ini aku tak ingin mengataimu. Terima kasih karena sudah menyadarkan kekhilafanku. Alhamdulillah, Pak Doni selamat teman-teman. Dan kisah ini selesai, tamat. Tanah Bumbu 17 November 2020 oleh Dwi C. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Pada mampir ya ke channel cadangan admin. Itu nanti di layar akhir ada 2. Nanti dipilih aja tuh salah satu videonya. Nanti akan langsung otomatis menuju ke channel cadangan admin. Saya pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.